rahmat, jangan sampai nanti di akhirat kita tidak bisa menang lagi Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selamat daripada fitnah. Oleh karenanya apa usaha dan upaya itu? Usaha dan upaya itu adalah usaha kita, upaya kita, bagaimana kita membuktikan perkataan kita sebelum jauh kita diciptakan Allah Ta'ala, dilahirkan di dunia, kita sudah berikrar kepada Allah, kita sudah menyatakan kepada Allah. Maka pembuktian itulah yang ingin dibuktikan oleh Allah Ta'ala dengan fitnah-fitnah yang kemudian datang silih berganti kepada kita. Bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, bukan sehari kali, tapi setiap waktu kita menjadi sasaran fitnah-fitnah tersebut. Semoga berkat Abah Guru kita termasuk yang selamat daripada fitnah. Oleh karena itu, apakah pembuktian itu? Yang dituntut oleh Allah Ta'ala, yang misi kehidupan kita itu adalah pembuktian. Ketika kita ditanya, masing-masing di antara kita, apakah kita semuanya adalah hamba Allah? Semuanya akan menjawab, ya. Bahkan ketika ditanya, berani kau bersumpah? Berani kita bersumpah, semuanya kita hamba Allah. Ketika kita ditanya dengan pertanyaan kedua, apakah kita cinta kepada Allah? Lagi-lagi kita katakan, oh iya, kami cinta kepada Allah. Lagi-lagi ketika ditanya, apakah berani kau bersumpah bahwasanya kau cinta kepada Allah? Berani kita bersumpah cinta kepada Allah. Inilah yang dibuktikan. Inilah yang ingin dibuktikan Allah Ta'ala. Benar tidak kita sebagai hambanya? Benar tidak kita sebagai yang mencintainya? Kalau memang benar kita sebagai hambanya, bagaimana kita menjalankan perintahnya? Bagaimana kita menjauhi larangannya? Bagaimana kita membuktikan cinta kita pada Allah Ta'ala? Itulah kenapa setiap hari, setiap saat, setiap waktu selalu ada saja. Sampai-sampai kita baru selesai ada lagi, baru selesai ada lagi. Nggak dari keluarga, dari anak. Nggak dari anak, dari finansial. Nggak dari finansial, dari kesehatan. Ketahuilah itu semuanya datangnya daripada Allah. Oleh karena itu, usaha kita itu apa? Upaya kita itu apa? Bagaimana caranya supaya kita semoga berkatnya rahmat yang diturunkan pada malam ini kita semuanya selamat. Semoga berkat Abah Guru Syarwani, insya Allah beliau adalah seorang yang benar-benar mengamalkan dengan ilmunya. Hasya wa kalla kita datang sebagai tamu, kemudian kita pulang dalam keadaan kita tidak mendapatkan apa-apa daripada beliau. Sebagai seorang tamu, insya Allah beliau akan menjamu tamu-tamunya. Kita sebagai tamu beliau, paling tidak insya Allah semoga kita dikabulkan doanya. Doa kita bukan pengen jadi orang kaya, pengen jadi pejabat, pengen jadi itu dan sebagainya, tidak. Tapi kita pengen, ya Allah, kita meninggal dunia dalam keadaan tidak terjatuh dan terjerumus dalam fitnah yang menjadi sebab kami dapat berkahnya Allah. Tapi kita semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama adalah doa. Minta doa. Selama kita masih hidup, minta doa. Terutama kepada orang tua, minta doa. Kepada guru, minta doa. Kepada orang soleh, minta doa. Nabi Muhammad yang merintahkan, minta doa kepada siapa saja. Karena kalian tidak tahu dengan doa siapa Allah akan berkabulkan. Minta doa. Apa susahnya kita minta doa? Doakan ulun, doakan saya. Alhamdulillah, Al-Faqir habis setiap salat subuh bacakan Yasin untuk antum semuanya, karena anak anggap antum semua saudara anak. Semoga dengan apa yang anak sampaikan sekarang ini berarti antum tidak lupa kepada anak. Karena kalau anak bacakan Yasin untuk antum, masa antum lupa sama anak? Hidup itu take and give. Hidup adalah take and give. Jadi saling memberi dan saling mengambil. Ayo sama-sama kita berbagi. Jadi paling tidak saya doakan antum, antum doakan saya juga. Yang bisa menyelamatkan tahnya itu doa. Amal yang mana? Adakah di antara kita yang berani bersumpah? Satu di antara kita yang berani bersumpah, satu kebaikan yang pernah kita lakukan dulu, apakah itu sholat, apakah itu sedekah, apakah itu puasa, apakah itu ibadah yang lainnya, bagaimanapun yang berani kita bersumpah bahwasanya pasti Allah terima. Ada yang berani kita bersumpah? Tidak ada yang berani. Ada berani kita bersumpah? Ada satu saja dosa yang pernah kita lakukan dulu, sekarang pasti Allah ampuni, Allah terima tobatnya. Yang mana di antara kita? Sehingga di mana di antara kita yang bisa mengandalkan amalnya? Tidak ada, kecuali doa. Barangkali doanya orang yang dirahmati. Siapa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala? Bukan yang dirahmati itu orang yang alim, dirahmati itu adalah orang yang ahli ibadah. Tidak, yang dirahmati itu adalah yang dirahmati Allah. Ketika dia berdoa kepada Allah, maka Allah kabulkan doanya. Minta kepada siapapun. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku akan sampai kepada semua orang. Semuanya dirahmati oleh Allah Ta'ala. Minta kepada semuanya. Oleh karenanya, khususnya Al-Faqir, doakan dulu. Doakan saya, sebagaimana saya doakan antum, doakan kita. Doakan sama-sama kaum muslimin. Coba lihat bagaimana mereka para ulama mengajarkan kepada kita untuk jangan lupa untuk berdoa. Bukan untuk kita saja, untuk keluarga kita, tapi semuanya. Karena innamal mu'minuna
Uang, kita harus berdoa untuk sesama. Itu yang pertama. Usaha dan upaya kita supaya selamat daripada fitnah. Yang kedua, harus punya ilmu. Nabi Muhammad sudah mengajarkan semuanya. Apa yang jadi ajaran Nabi Muhammad? Al-Quran sudah menjelaskan semuanya. Apa yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran? Allah Ta'ala sudah menyatakan ma farratna fil kitabi min syai'. Nggak ada yang luput daripada Al-Quran. Semuanya sudah dijelaskan. Nabi Muhammad ketika akan meninggal dunia, beberapa saat sebelumnya, Nabi SAW bersabda, inni tarikum fikum, aku telah meninggalkan kalian dalam keadaan alal mahajjatil maido, dalam keadaan sangat jelas semuanya yang sudah dipikul olehku di atas pundakku, semua sudah aku jelaskan kepada kalian. Tinggal kita gali, dekati para ulama, tanya kepada para ulama. Kalau seumpama kita itu salah jalan, jangan salahkan kalau kemudian kita berada di dalam permasalahan, problematika kehidupan dan sebagainya. Semua itu adalah teguran rahmatnya Allah supaya kita kembali lagi ke jalan yang benar. Sehingga solusinya, upaya kita, usaha kita supaya kita selalu dalam kebahagiaan, dalam kegembiraan adalah cari ilmu. Ini yang paling penting. Sebelum kita cari harta dan sebagainya, cari ilmu. Setiap hari cari harta silakan, tapi cari ilmu. Ada waktu untuk kita cari ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayo sama-sama kita dikasih modal yang sama oleh Allah Ta'ala. Yang kaya, yang gak kaya, yang ganteng, yang gak ganteng, yang laki, yang perempuan, semuanya Allah kasih. Apa itu? Niat. Apa susah jadi kita niat? Niat semuanya. Ya Allah, anak pengen dalam sisa hidup anak seperti ini. Guru Syarwani, anak niat, ya Allah, seumpama anak punya harta yang banyak, anak ingin bantu masjid, anak ingin bantu musola, anak ingin bantu pondok pesantren, anak ingin bantu anak pada seorang guru, pada seorang alim dan sebagainya. Niat saja. Ketika sudah terlaksana, dikit kita bantu. Belum terlaksana, niat kita sudah terlaksana. Setiap hari niat. Itulah maksudnya Nabi SAW, niatul mar'i khairun min amali. Itu yang ketiga, supaya kita waktu yang sangat terbatas ini cukup untuk kita menutupi diri kita daripada menjauhkan diri kita dari fitnah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala firman, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Tambah banyak hasanat kita lakukan, tambah jauh kita dari fitnah. Itu maksudnya. Jadi paling banyak hasanat yang bisa diterima oleh Allah Ta'ala, niat. Kemudian yang keempat, banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Sedekah itu tidak harus dengan uang. Nabi SAW mengatakan tasbih, sedekah, tahmid, sedekah, takbir, sedekah, sholat duha 2 rakaat itu juga sedekah. Sholawat kepada Nabi SAW sedekah. Semua zikir juga sedekah. Apa yang bisa dilakukan sedekah? Jadi kalau kita bisa bersedekah, sedekah, karena sedekah itu adalah satu-satunya amal yang dikatakan Nabi SAW tidak keluar sedekah daripada seorang sampai melewati itu tenggorokan 70 setan. Sholat 1 setan, puasa 1 setannya, haji umroh 1 setannya, tapi kalau sedekah 70 setannya. Nah, oleh karena ayo biasakan, karena di dalam sedekah itu ada keajaiban. Orang yang paling banyak sedekahnya, orang yang paling banyak keajaibannya dalam kehidupannya. Ayo, itu yang keempat sedekah. Kemudian yang terakhir, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita dibawa kemari? Lalu sebelum kita itu membaca tahlil dan wahbah, kemudian kita diperintahkan, dianjurkan, dihimbaukan, tadi kita membaca Dalailul Khairat, supaya kita ingat amalan beliau guru kita ini adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baca Dalailul Khairat, Aba Guru Zaini dan semua guru-guru, para ulama besar, bacaan itu adalah Dalailul Khairat, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena salawat asalkan kita meninggal dan karena husnul khatimah adalah satu-satunya amal yang pasti terima. Mau kita baca dengan riya, mau kita baca dengan sombong, mau kita baca apa saja, dengan cara apa saja, tetap akan diterima oleh Allah Ta'ala karena rahmatnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga dengan berkatnya Guru Syarwani, semoga kita dimudahkan, mendapatkan taufik dan hidayah untuk menjalani semua yang membuat ridho Allah SWT kepada kita, yang membuat cinta Nabi Muhammad SAW kepada kita. Ya Allah, setiap hari kami, semua amal kami ya Allah akan disodorkan kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang bikin senyum Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang mendapatkan ampunan daripada ampunanmu, dengan ampunan dan permintaan ampunan daripada Nabi Muhammad setiap hari Kamis ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang selalu memikirkan akhirat kami, bukan urusan dunia, yang sudah Engkau jamin kepada kami. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang pun yang melata di muka bumi kecuali sebelum dia lahir sampai dia meninggal sudah ditanggung oleh Allah Ta'ala. Tapi justru jadikanlah yang kami pikirkan, yang kami himbau di dalam lintasan pikiran kami adalah bagaimana kami nanti berjumpa dengan Nabi Muhammad, bagaimana kami nanti meninggal. Ya Allah, jadikanlah
cinta kami kepadamu, cinta kami kekasih Muhammad SAW itu adalah yang meluap-luap dalam hati kami. Itulah yang terlintas selalu dalam pikiran kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau punya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.